sesuatu karena dengar iklan atau dengar pengumuman. Selalu apa itu contohnya? Sepatu hobi pet. Oh, listing kamu dengar apa? Dengar apa? Dengar atau baca? Oh, semua. Kalau kamu belinya apa? Sepatu hobi pet. Oh, kamu lihat iklan sepatu hobi pet. Saja terus langsung nih batalin puasa. Nah, itu beberapa facts yang mempengaruhi kalian, ya. Jadi kalian terpengaruh akan hal tersebut. Maka dari itu, hari ini we are going to learn the second type of expository text. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang expository text yang kedua. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan biar nanti di akhir material kalian bisa tahu definisinya, tujuannya, generic structure, language feature, and also you can make it. Ya, jadi tujuan pembelajaran hari ini biar kalian tuh tahu definisinya, language feature-nya, cara membuatnya. Oke? Oke, nah yang kedua dari exposition text itu namanya hortatory exposition. Apa? Oke, teks eksposisi atau expository yang kedua namanya apa? Hortatory exposition. Nah, sama kayak analytical exposition, pay attention ya, karena ini buat PTS kalian, jangan sampai ada yang nggak bisa jadi PTS, oke? Nah, what should you know about hortatory exposition? Apa aja sih yang kalian harus ketahui ketika belajar tentang hortatory exposition? Bro siapa yang kepalanya di meja? Bro Fandi, yuk, hortatory exposition. Kalau belajar hortatory exposition harus tahu 4 hal. Harus tahu berapa hal? 4 apa aja ini? Yang pertama, definition. Oke, the second one, purpose. Oke, the third one, generic structure. The last one, grammatical feature. Nice. If you think it's important, you can write it ya. Kalau kalian merasa penting, boleh ditulis. Oke. The first one, we go to the definition. Pertama kita ke definition. What is hortatory? Gak ada yang khasnya ya kebetulan. So, hortatory exposition is a type of spoken or written text that is intended to explain the listener or reader that something should or should not happen or be done. Nah, jadi hortatory exposition adalah tipe atau type dari teks yang dibicarakan maupun tertulis. Jadi teks itu nggak cuma tulisan aja, tapi boleh juga tertulis yang fungsinya menjelaskan kepada listener. Listener itu apa? Mendengar. Or readers. Reader itu apa? Pembaca. Sehingga pembaca atau pendengarnya itu seharusnya melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Ya, oke? Oke, tujuannya apa tadi? Bukan tujuannya, definisinya, garis besarnya aja, bapak semua. Melakukan. Iya, that's right. Definisinya adalah membuat pembaca intinya melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang kita tulis atau sesuatu yang kita bicarakan. Oke. Oke, next. Contohnya, nah contoh-contoh kalimat tersebut kalian bisa menemukan di editorial opinion, ya, atau opini editorial. Academic speech. Academic speech itu pidato akademik. Contohnya pidato akademik itu, nah pidato akademik itu kalian berpidato. Kalian berpidato, ayo sini. Kalian berpidato, nah kalian kalau berpidato pasti ingin mempengaruhi temannya kan? Andaikan kalian berpidato
traditional art. Pentingnya seni tradisional, terutama apa? Ayo, Ya, boleh terutama tergantung history apa? Sejarah itu signifikan to replace. Sangat signifikan untuk digantikan. Iya, kenapa? Seni tradisional itu gak bisa digantikan karena itu memiliki sejarah, penting dalam sejarah juga. Jadi tidak signifikan atau tidak mudah di replace, diganti. Both traditional and digital art have their own places in society. Both traditional and digital art have their own places in society. Artinya, baik seni tradisional maupun modern mempunyai tempat di hati masyarakat, and they will not replace each other. Dan mereka tidak akan menggantikan satu sama lain. Oke, nice. Nah, jadi dapat ditarik kesimpulan. Tadi yang pertama di bagian tesis kalian mencari isunya. Isunya itu tentang keraguan orang-orang, kekhawatiran orang-orang terkait takutnya bahwa modern art atau seni modern akan menggantikan tradisional art. Kemudian penulis memberikan dukungan bahwasanya tidak akan. Kenapa? Karena argumen yang kalian baca tadi, pendukung memberikan statement atau sanggahan bahwasanya tidak akan menggantikan karena tradisional art itu mempunyai value, ya. Terus history, ya. Oke. And the last one dipertegas. Kalimat penegasannya itu ada di kalimat akhir, yaitu apa? They will not replace each other. Kalimat yang harus dipercaya orang yang mana? Karena kan recommendation. Berarti itu memberikan rekomendasi kepada anak-anaknya, kepada pembacanya, kepada pendengarnya. Bahwasanya kita nggak usah khawatir, mereka itu nggak akan tergantikan atau menggantikan satu sama lain. Oke, wake up first, bangun dulu ya. Sebelum lanjut, Vivi, terus Fahmi, your feet. Nah, pakai dulu. Ayo, aku mau. Biasanya istirahat dalam istirahat terakhir. Kepada seluruh siswa segera mengambil air wudhu guna melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Iya, ini terakhir ya, terakhir. Terakhir yaitu grammatical feature ya. Students, take the vision to pray to close together, please. Grammatical feature itu grammar atau apa aja yang bisa kita pakai di dalam membuat apa oratory exposition. Yang pertama menggunakan abstract noun. Abstract noun itu noun itu apa? Kata benda. Kata benda yang tidak bisa dirasakan panca indera. Kalau noun biasa yang kalian ketahui, concrete noun itu contohnya meja. Meja itu bisa disentuh, ya, bisa disentuh dan dirasakan. Sedangkan kalau abstract noun itu noun yang kita nggak bisa menyentuhnya atau nggak bisa dirasakan panca indera kita. Contohnya culture, budaya. Gimana cara kalian menyentuh budaya? Nah, nggak bisa kan? Nah, itu namanya abstract noun, culture. Kemudian ada courage, ya, courage. Kemudian ada hope, harapan. Nah, harapan itu termasuk noun, tapi kalian nggak bisa menyentuhnya juga kan? Masa kalian menyentuh harapan?
ada evaluate, mengevaluasi juga membutuhkan pemikiran atau otak, itu namanya thinking verb. Kemudian ada model ya, bukan model, typo. Model verb, model adverb. Model itu bukan model, typo. Bisa diganti. Model adverb, contohnya ada surely, pasti, certainly, pastinya, clearly, dengan jelas. Oke? Oke ya. Oke, the next one, temporal connective, itu sama. Kemarin kalian sudah belajar temporal connective, itu ada yang kayak firstly, vivi, secondly, finally. Nah, itu connective vivi. Oke, the last one, evaluating word. Nah, evaluating word namanya juga evaluating, mengevaluasi. Berarti kalau kalian mengevaluasi kan biasanya hasilnya apa? Effective, efficient, atau valuable. Oke? Oke ya? Oke. Ya, ini terakhir. Grammatical future yang terakhir itu ada menggunakan simple present. Jadi di kalimat nanti itu pakainya simple present. Simple present itu ditandai dengan verb 1, verb 1 atau verb SES ya. Jadi contohnya kalau bercerita itu ya tell atau tells. Oke. Selain itu kalau nominal itu pakai to be plus ana. To be itu is, have, are, sama ana, adjective, noun, adverb. Oke. Oke. Selanjutnya
sendiri ya.